Hai, perkenalkan nama saya Sani Batil Murik, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. NPM saya 12114201190230. Di saat ini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien bedah jantung untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah. Yang pertama kita lihat tentang pengertian bedah jantung. Bedah jantung adalah usaha atau operasi yang dikerjakan untuk melakukan koreksi kelainan anatomi atau fungsi jantung. Bedah jantung juga merupakan semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan cara membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Tujuan dari bedah jantung yaitu untuk mengoreksi total dari kelainan anatomi. Bedah jantung terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama operasi jantung terbuka, yaitu operasi yang dijalankan dengan membuka rongga jantung dengan memakai bantuan mesin jantung paru atau mesin ekstrakorporal. Yang kedua yaitu operasi jantung tertutup, yaitu operasi yang dijalankan tanpa membuka rongga jantung, misalnya ligasi PDA, sunting aorta pulmonal. Yang kedua, kita lihat tentang etiologi bedah jantung. Bedah jantung dilakukan untuk menangani berbagai masalah jantung. Masalah jantung dibagi menjadi satu, kelainan bawaan yang biasanya diakibatkan oleh faktor lingkungan intrauterin. Dua, kelainan dapatan misalnya perikarditis, dan yang ketiga trauma jantung. Dan simptom atau gejala, tanda dan gejala dari masalah jantung. Yang pertama itu nyeri dada, sesak napas, sianosis, dan masih ada banyak lagi gejala yang didapatkan dari masalah jantung. Yang keempat yaitu patofisiologi bedah jantung. Aterosklerosis spasme akonaria akan terjadi hipoksia. Akan mengganggu perubahan metabolisme dan jaringan iskemi, sehingga fungsi ventrikel menurun, kontraksi miokardium menurun, gangguan gerakan jantung. Terus perubahan hemodinamik, curah jantung menurun, tekanan darah meningkat, dan denyut jantung menurun. Untuk menentukan diagnosa keperawatan diperlukan pemeriksaan penunjang, yaitu EKG atau elektrokardiogram, rongseng toraks, dan pemeriksaan fisik. Diagnosa keperawatan yang dapat muncul pada masalah bedah jantung yaitu gangguan kebersihan jalan napas, risiko terjadi aspirasi, penurunan curah jantung, hipertermia, risiko terjadi infeksi, risiko terjadi gangguan integritas kulit, risiko kekurangan volume cairan, dan penurunan cardiac output, dan masih banyak lagi diagnosa keperawatan yang dapat muncul. Yang berikut persiapan penderita prabedah. Setelah pasien diputuskan untuk operasi, maka perlu dipersiapkan operasi yang dapat berlangsung sukses. Persiapan terdiri dari yang pertama persiapan mental, dan yang kedua itu persiapan medikal. Kasus yang saya dapat di sini, Nyonya S berusia 40 tahun, mengeluh sesak napas dan nyeri dada yang menjalar ke kiri dan napas cepat. Terdapat sianosis dan bunyi jantung S3 dan S4. Nyonya S mengatakan bila beraktivitas sesak napas bertambah, dan Nyonya S merasa cemas karena akan dilakukan prosedur pembedahan. Riwayat kesehatan pasien. Pasien mengatakan bahwa ia merasa sesak napas dan nyeri dada. Pasien mengatakan pernah merasa nyeri dada dan sesak napas tetapi hilang dengan obat warung. Dan pasien mengatakan bahwa keluarganya belum pernah mendapatkan penyakit tersebut. Dari pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis, kesadaran umum yaitu lemas,
Tanda-tanda vitalnya itu tekanan darah 140/90, nadi 90 sampai 110 kali per menit, respirasi rate 27 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Kepala dan leher pada rambut lurus, ada lesi, distribusi merata, wajah normal dan konjuktiva pucat. Hidung, pernapasan cuping hidung, tidak ada polip. Mulut bersih, leher tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid. Toraks dan jantung, inspeksi itu tampak ictus cordis dan palpasi terdapat ictus cardis kuat angkat. Perkusi terdapat batas jantung melebar. Yang kedua, inspeksi pada paru, yaitu pengembangan paru kanan kiri simetris. Palpasi pada paru, ada otot bantu pernapasan. Perkusi pada paru, ada sonor, dan auskultasi pada paru terdapat meshing. Inspeksi pada abdomen, terdapat bulat datar. Palpasi pada abdomen, tidak ada nyeri tekan. Dan perkusi auskultasi terdapat bising usus. Diagnosa yang saya dapat yaitu 1. Penurunan kardiak output berhubungan dengan penurunan kontraktilitas miokard. Yang kedua yaitu rasa takut berhubungan dengan prosedur pembedahan, hasil yang belum jelas, dan takut akan kehilangan keadaan sehat. Yang berikut intervensi keperawatan. Pada diagnosa yang pertama yaitu penurunan kardiak output berhubungan dengan penurunan kontraktilitas miokard ditandai dengan PS, pasien mengatakan cepat lelah saat beraktivitas dan nyeri dada. DO, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 140/90, nadi 90 sampai 110 kali per menit, respirasi rate 27 kali per menit, dan terdapat bunyi jantung S3 dan S4. Intervensi yang diberikan yaitu 1. Monitor tanda-tanda vital, yaitu monitor tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan dan status pernapasan dengan tepat. Yang kedua, monitor pernapasan, yaitu auskultasi suara napas, catat area di mana terjadi penurunan atau tidak adanya ventilasi, dan keberadaan suara napas tambahan. Yang ketiga yaitu manajemen pengobatan, yaitu konsultasi dengan profesional perawatan kesehatan lain untuk meminimalkan jumlah dan frekuensi obat yang dibutuhkan. Diagnosa yang kedua yaitu rasa takut berhubungan dengan prosedur pembedahan, hasil yang belum jelas, dan takut akan kehilangan keadaan sehat. Intervensi yang diberikan yaitu pengurangan kecemasan, itu gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, berada di sisi klien untuk meningkatkan rasa aman dan mengurangi ketakutan. Jelaskan semua prosedur, semua termasuk sensasi yang akan dirasakan yang mungkin akan dialami klien selama prosedur dilakukan. Dorong keluarga untuk mendampingi klien dengan cara yang tepat. Yang berikut evaluasi. Evaluasi menggunakan SOAP atau SOAP. Dari diagnosa yang pertama didapatkan S atau data subjek, pasien tidak merasa lelah dan nyeri berkurang. O atau objektif, bunyi jantung S3 dan S4 berkurang. Didapatkan tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 130/80, nadi 90 sampai 100 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit, dan suhu 30 derajat Celcius. A atau asesmen, masalah belum teratasi, dan P plan, itu rencana akan dilakukan rencana tindakan selanjutnya. Pada diagnosa yang kedua didapatkan data subjeknya, pasien tidak merasa cemas. O, lemas berkurang. Tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 130/80, nadi 60 sampai 100 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. A,
atau asesmen masalah teratasi, dan P atau play intervensi dihentikan. Baik, demikian materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila materinya tidak lengkap. Sekian dan terima kasih.